Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa berjumpa kembali dengan saya Suyono Mandang Indonesia. Nah, ini adalah video pertemuan kita yang ketiga ya, tentang panduan ide usaha untuk pemula, cara buka supermarket, minimarket, yang kita mulai dari yang realistis, yang mudah kita wujudkan, yaitu kita mulai dengan buka toko kelontong. Pada video kali ini kita akan bahas tentang modal usaha buka toko kelontong seperti kita ya. Jadi semua usaha itu pasti butuh modal ya, entah banyak entah sedikit ya, entah seadanya, tergantung berapa besar rencana toko yang akan kita buka. Asal tahu saja ya, bagi pemula yang akan buka toko, sebenarnya toko yang sudah jalan itu tidak butuh banyak modal untuk stok barang dagangan ya. Saya kasih tahu ya, stok toko ini hampir semuanya adalah barang titipan, bukan modal kita punya uang banyak lalu kita belanjakan isi toko ini, bukan ya. Jadi kalau toko sudah jalan akan banyak distributor yang nawarin dagangannya untuk kita jualkan ya. Kalau kita punya nota merah sama putih ini berarti semua barang kita ini adalah barang utangan ya, barang titipan dari distributor. Jadi ini merah waktu barang datang, putih waktunya bayar ya. Jadi kalau banyak merahnya seperti ini notanya, nah itu berarti semua isi di toko ini adalah barang punya orang, bukan barang milik kita. Kita nanti cuma kalau laku ya kita dapat untungnya. Nah itu artinya jadi modal usaha itu semuanya tidak harus berupa uang ya, bisa berupa kepercayaan. Nah, akan kita bahas yang berkaitan dengan modal ya. Modal itu nanti untuk apa, berapa, kok ada modal itu dari mana, bisa berupa apa saja ya. Kita mulai ya, modal usaha itu untuk apa ya. Yang pertama bikin tempat. Modal yang digunakan untuk bikin tempat usaha, biayanya tempat usaha itu relatif ya, tergantung pada tempat itu milik sendiri ya, atau masih rencana mau beli atau sewa, kondisinya seperti itu. Terus rencana bangunannya itu bangun baru atau renovasi. Bikin tokonya nanti kecil atau besar, terus dibangun mewah atau sederhana, terus fasilitasnya lengkap atau tidak, seperti ada toilet, ada parkiran, plafon dan lain-lain. Bangunannya itu bagaimana nanti ya, lengkap atau seadanya ya. Bagi yang modalnya terbatas ya, untuk buka toko bisa menggunakan tempat yang seadanya, bisa memanfaatkan yang gratisan dulu, yang tidak perlu beli, tidak perlu sewa. Jadi ada ya banyak tempat gratisan, misalnya ya kita buka toko sementara di parkiran lapangan, buka di pinggir jalan, buka di pinggir pasar atau di halaman kantor desa, itu ada ya, cari aja ya, nanti akan ada seperti itu. Nah untuk desain biayanya akan kita bahas pada video selanjutnya ya, atau video saya sebelum-sebelumnya bisa dilihat berapa bikin tempat. Jadi bikin tempat itu bisa mulai dari 0 rupiah sampai 5 juta sampai 10 juta sampai ratusan juta ya, relatif Anda mau bangun yang bagaimana. Nah yang kedua, modal itu nanti untuk stok dagangan toko. Jadi modal awal untuk dagangan toko ini adalah dana yang digunakan untuk membeli bahan barang yang akan kita jual di toko di awal buka toko, baik itu nanti produk pabrikan seperti ini, barang-barang yang bahan sembako seperti beras, telur, gula. Ini adalah salah satu penggunaan modal yang sangat penting ya, karena stok dagangan ini akan langsung mempengaruhi pendapatan kita, omset kita, dan nanti kelangsungan toko kita itu tergantung pada stok dagangan kita. Nah nanti besar kecilnya modal itu tergantung pada item, banyaknya item ini banyaknya berapa, terus banyaknya stok ini berapa, per item stoknya banyaknya berapa. Umpama kalau stoknya 3 ya sedikit dibanding dengan nanti beli 1 karton ya. Jumlah item, jumlah stok, jenisnya nanti ukurannya besar atau kecil ya, itu nanti akan mempengaruhi besarnya modal. Kalau modalnya dikit itu stoknya ya terbatas, itemnya juga sedikit, usahakan yang laku-laku saja dulu ya, lakunya harus kencang ya kalau modalnya dikit. Nah beda dengan yang modalnya banyak, itu nanti ketangguhan stok dan banyaknya item akan lebih banyak. Nah itu untuk stok dagangan. Yang ketiga ya, modal itu kita gunakan untuk peralatan buka toko ya, perlu dipersiapkan agar operasional toko ini nanti berjalan lancar. Peralatan nanti digunakan untuk display, berarti kita butuh rak. Nah, fungsinya rak ini digunakan untuk menata barang ini agar mudah diakses dan terlihat oleh pelanggan, sehingga memudahkan untuk menemukan barang yang dicari ya. Kalau mau murah ya bikin sendiri ya, bisa lihat video saya yang lalu ya, bikin rak itu 200.000 per bijinya, itu bikin sendiri atau beli harga yang ekonomis. Nah, yang kedua butuh mesin kasir ya. Kalau toko sudah jalan itu nanti diusahakan wajib ya, itu nanti fungsinya untuk mengadministrasikan ya, mencatat transaksi keluar masuk barang, keluar masuk uang ya, dan juga untuk pencatatan yang cepat dan akurat. Nah, jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan kasir. Nah, yang keempat, alat pembayaran elektronik. Nah, untuk
pembayaran yang selain menggunakan tunai ya, bisa kartu kredit, kartu debit, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain, itu perlu edisi dan QR code. Yang kelima, kita butuh timbangan. Timbangan bisa digital, timbangan manual, itu nanti fungsinya untuk menimbang barang-barang yang eceran ya, seperti gula, beras, telur, dan lain-lain. Nah, yang keenam, alat kebersihan ya, untuk toko dan toilet, berupa sapu, pel, ember, kait lap, tempat sampah. Nah, yang ketujuh, kita butuh kulkas dan freezer ya. Kulkas dan freezer ini bisa kita akali dengan tidak membeli ya, dengan cara mengajukan pinjaman ke perusahaan minuman, misalnya ke Coca-Cola, ke teh botol, teh pucuk, ke Yakult, ke Cimory. Untuk freezernya itu bisa kalau dari es krim, Cool, dari Indofood, Walls, Glico, Ice. Kalau dari frozen food itu bisa dari Belfood, dari Leza, dari Salam, dan lain-lain ya. Nah, itu bisa kita siasati dengan begitu. Namun untuk isinya di awal ya kita tetap beli ya. Nah, untuk modalnya dikit-dikit ya kita mulai dari satu persatu, nggak bisa semuanya tersedia di toko. Nah, yang ke-9 ya, alat keamanan, ya, kamera pengawas atau CCTV ya, untuk menjaga parkiran. Kalau untuk orang parkir kan ada CCTV nanti lebih aman ya. Nah, atau alarm toko kalau malam hari ditinggal. 10, kita gunakan AC atau minimal kipas angin. Ini kita taruh di area kasir ya, untuk kenyamanan pelanggan ya, terutama saat kondisi-kondisi toko rame itu kadang panas sumuk. Selanjutnya ya, kita dapat modal itu dari mana ya? Untuk awal buka toko, saran saya jangan ambil pinjaman bank dulu ya. Nah, pinjaman bank yang berbayar dan berbunga. Nah, nanti di belakang saya jelaskan alasannya kenapa jangan pinjam ke bank dulu untuk awal buka toko. Saya akan bahas nanti modalnya dari mana kalau tidak pinjam bank. Nah, yang pertama modal sendiri ya. Jadi modal sendiri itu kita dapat dari sebelumnya kita sudah menabung ya. Nah, kalau tidak menabung ya kita harus memulai segera dengan jualan seadanya. Yang kedua ya, kalau modal sendiri kurang ya kita cari pinjaman utang yang tidak berbunga ya, bisa ke mertua, ke saudara, ke teman, ke sahabat ya, dikit-dikit kita pinjamin semua ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk membeli stok dagangan. Jadi untuk pembayaran pinjaman ini nanti kita bayar bertahap dari untungnya penjualan. Kedua, kalau sudah ada pinjaman barang distributor yang masuk itu nanti kita kembalikan pinjaman itu ya. Nah, yang ketiga, kita dapat modal itu pinjaman dari distributor. Jadi distributor yang nitip-nitip barang seperti nota yang saya jelaskan ini tadi. Nah, itu modal kita yang terbesar nantinya dari situ. Jadi hampir semua barang dari pabrik ini lewat distributor ya. Terus hampir semua barang yang di bawah distributor kita bisa bayar tempo ya, yang sering disebut dengan kredit. Misal barang datang hari ini bisa kita tempo bayar seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, atau sebulan lagi, 2 bulan lagi, itu ada ya. Bahkan ada yang bisa bayar kalau barang ini sudah habis baru bayar ya. Nah, untuk mengakses pinjaman dagangan seperti ini, setiap distributor menerapkan aturan yang berbeda masing-masing ya, ketentuannya berbeda-beda. Distributor ada menerapkan bisa langsung kredit, begitu barang datang bisa kita bayar tempo, ada yang baru 1 kali pengambilan, baru pengambilan berikutnya, ada yang pengambilan pertama itu tunai, untuk pengambilan kedua kredit, itu juga ada yang menerapkan jangka waktu, biasanya pengambilan sebulan, bulan berikutnya ada yang kredit ya. Itu nanti diikuti saja, tanya salesnya bagaimana ketentuannya, kita ikuti agar bisa kita mengakses kredit dagangan toko kelontong kita. Jadi beda distributor, beda kebijakan. Nah, pinjaman barang seperti ini sangat membantu saat awal buka usaha ya, dimana kita nanti punya stok banyak, tidak perlu keluar uang modal banyak. Nah, daripada nanti pinjam bank ya kita bayar juga bunganya. Nah, yang keempat itu jangan pinjam bank dulu. Toko kelontong usahakan kalau di awal jangan pinjam bank dulu. Di awal kita belum tahu ya omset kita berapa, keuntungan di awal berapa ya. Ya, ini sedikit bedanya utang di bank sama utang distributor ya. Nah, kalau kita utang bank ya, di awal pasti kena biaya materai, biaya admin, kena tabungan beku. Kita utang 100 juta, terimanya mungkin 90 juta ya. Semakin banyak kredit ya, semakin banyak potongan, semakin banyak bunga bayar di belakang. Jadi utang 100, terima 90, nanti bayarnya 130 juta. Kalau utang distributor ya,
ya, tidak kena admin kita ya. Utang 10.000 bayaran nanti ya 10.000 dapat barang 10.000. Bahkan kalau pengambilan banyak kita nanti akan dapat diskon banyak. Kalau utang bank ya tiap bulan kita wajib bayar pokok dan bunga. Tidak mau tahu dia dagangan ini laku atau tidak, itu kita tetap bayar. Jadi barang yang lakunya lambat itu kalau utang di bank itu sudah kerugian. Kalau utang di distributor, kalau belum laku, kita belum punya uang, kita bisa minta perpanjangan ya, perpanjangan untuk pembayaran. Cuma untuk order kita tidak bisa karena utang sebelumnya kita belum bayar. Nah, kalau utang di bank ya stok kita di awal aja banyak. Nah, lama-kelamaan stok kita habis karena untuk bayar pokok dan bayar bunga ya. Nah, sedangkan kalau dagangan itu milik kita sendiri, semakin hari semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, itu bedanya utang bank sama utang di distributor. Kalau kita punya utang di bank ya, usaha kita ini jadi lambat ya. Kita nanti akan lambat mengambil keputusan ya, takut untuk berspekulasi ya. Mikirnya bagaimana kita bisa bayar angsuran, itu saja. Kan seharusnya mikirnya bagaimana cara uang ini bisa berputar cepat ya, omset kita cepat berputar. Dengan itu labanya akan bertambah. Jadi saya ilustrasikan gini, kita punya angsuran bank 4 juta ya, seminggu lagi jatuh tempo ya, kita baru pegang uang 1 juta rupiah ya. Cara berpikir kita ya, angsuran masih kurang 3 juta ya, uang ya kita pegang erat, jangan sampai berkurang, kalau bisa bertambah sampai jatuh tempo kita bisa bayar 4 juta ya. Sedangkan di toko minyak habis, gula habis, beras habis, mie habis ya. Nah itu kalau kita punya utang pikirnya begitu ya. Orang tanya ke toko gula tidak ada, tanya minyak tidak ada, tanya mie tidak ada, karena kita takut untuk kekurangan bayar angsuran bank ya. Bedanya kalau kita tidak punya utang di bank ya, punya uang 500, apa yang kosong kita belanjakan, punya uang 300.000, apa yang habis kita belanjakan ya. Jadi perputarannya lebih cepat. Itu nanti akan mengurangi pelanggan Anda ya, kalau banyak orang tanya barangnya tidak ada.